Ya, setelah semua persiapan, akhirnya syukuran rumah Siwo pun dilaksanakan. Si sana Siwo terkejut dengan sesuatu. Astaga, dia bilang, kenapa kau memasak sebanyak ini adikku? Ucap Siwo. Di sana si adik hanya berkata, ayolah, tapi bukannya ini terlalu banyak. Itu lebih baik daripada kurang, kakak, ucap si adik. Lalu di sana juga ada si Blacky yang meminta makan. Kau juga lapar, Blacky? Ucap Siwo. Namun saat mengingat-ingat bagaimana si Blacky makan dan nafsu makannya, tunggu, tunggu, tunggu. Kalau dia makan semuanya nanti, kamu kita makan apa nanti? Sudah-sudah nanti Blacky. Nanti kau kasih yang lain saja, oke? Okay? Sekarang pergi dulu sana. Si Blacky pun hanya termenung. Lalu kakak, kapan tamunya datang? Ucap si adik. Lalu, ya harusnya aku bilang pada mereka untuk datang saat malam, ucap Siwo. Jadi mereka seharusnya sudah tiba. Namun sebelum itu, pemberitahuan muncul entitas yang tidak dikenal mendekat. Itu adalah kemampuan baru milik Siwo. Rupanya entitas yang tidak dikenal itu adalah kakak bersaudara Yijun dan adiknya. Yumin, kami datang, ucap Yijun. Tada, kami datang, Siwo. Hei, kenapa kau banyak bawa barang, ucap Siwo. Ayolah, ini kan pesta rumahmu. Masa kami datang dengan tangan kosong, ucap Yijun. Wah, kau benar-benar membangun rumah ini, ya Siwo. Ya, semoga kami tidak terlambat. Jangankan terlambat, kalian adalah orang yang pertama kali datang, ucap Siwo. Syukurlah kami pikir kami terlambat. Kakakku benar-benar selalu ribut tentang datang ke rumah ini. Kapan aku ribut? Ucap si kakak sambil malu dia memukul si adik. Kau bilang harus dandan dan pergi ke rumah Hyun. Dar! Sambil malu dia terus memukulnya. Dasar anak ini. Kapan aku bilang begitu? Si hanya ya kena mental ya melihat keakraban kakak beradik ini. Dia sedang tidak waras, yo. Jangan dengarkan dia. Ucap si kakak di sana. Adik Siwo muncul. Senang bertemu dengan kalian, aku adiknya Siwo. Panggil aku saja, aku Soa. Hah, adik? Kau adiknya Siwo? Iya, aku Soa. Sambil mengangguk dia mengenalkan dirinya sendiri. Senang bertemu denganku, namaku Seun. Lalu, aku dan Pak Siwo itu. Namun sebelum itu, si adik langsung menyela. Senang bertemu denganmu. Aku dan Hyung adalah orang yang paling dekat. Aku Kim Yijun. Maaf? Ya, aku Kim Yijun. Senang bertemu denganmu, adik Siwo. Atau Soa. Di sana juga ada muncul si Blacky. Wuff, di sana Seun melihat si Blacky. Wah, di sana ada anjing. Kata, wah lucunya sambil mengejar si Blacky. Namun si Blacky itu terlalu takut untuk berkenalan dengan Seun. Ayolah, kenapa dia pergi? Siwo sambil mengingat-ingat. Kalau dipikir-pikir, Blacky juga begitu saat pertama kali bertemu dengan Soa. Maaf ya, Seun. Ya ngomong-ngomong, Pak Pao Guang bilang dia tidak akan bisa datang. Sepertinya dia sibuk dengan seminar. Seminar ya. Dia juga menelponku tentang hal yang sama. Memangnya seminar itu begitu penting ya? Mereka bukan menyebutnya seminar, tapi sebenarnya itu adalah kompetisi untuk pandai besi di seluruh dunia. Pak Kuang itu adalah bosnya si Siwo di pandai besi ya. Bisa dibilang begitu. Ada juga hadiah untuk pemenangnya. Siwo kaget, ada hadiahnya? Hadiah untuk pemenang? Iya, jadi dia sangat bersemangat untuk Seun. Untuk menunjukkan keterampilan yang dia pelajari dari Siwo, dia mengikuti kompetisi itu. Hadiahnya berbeda setiap saat, tapi aku yakin dia pasti menang. Yang akan memberi hadiah kali ini adalah Master Aurelian sendiri loh. Wow, Siwo benar-benar tertarik dengan itu. Master Aurelian sendiri, pantas saja dia begitu semangat. Apa aku harus ikut juga ya, ucap Siwo lain kali. Lalu tiba-tiba saja pemberitahuan entitas tidak dikenal muncul lagi. Sebentar Seun, ada tamu datang. Lalu, Ahyon, kau datang? Apa? Bagaimana kau tahu? Aku datang, ucap si Ahyon. Ini adalah pemilik kontrakan yang sebelumnya. Si Ahyon. Ya, bagaimana kau tahu? Lalu Siwo berkata, kau datang sendirian, bagaimana dengan ibumu? Ibu bilang dia tidak akan datang, dia sibuk, ucap Ahyon. Lalu sayang sekali kalau dia tidak datang. Di sana Seah juga. Ahyon, kau datang? Hei Seah, bagaimana kau sehat? Lama tidak bertemu, apa kabar? Ucap Ahyon. Mereka pun langsung masuk ke dalam. Ya, sudah berapa lama ya ini? Lalu lebih dari setahun. Sudah selama itu mereka mengobrol, namun di sana si Seun terkejut dengan sesuatu. Siwo, apa kau mengundang semua orang saat pindah pada hari yang sama? Siwo mengangguk, ya, aku mengundang mereka. Tapi bukankah seharusnya begitu? Ya, aku belum pernah mengadakan pesta pindahan sih sebelumnya, jadi aku tidak tahu apa ini hal yang benar atau salah. Tapi bagaimana ya? Apa itu masalah? Tidak masalah sih, tapi sebenarnya itu masalah, tapi tidak masalah, ucap si Seun. Tapi sebelum dia menjelaskannya, entitas yang lain tidak dikenal mulai datang lagi. Kita pun dipindahkan sementara Shin ke beberapa orang yang sudah tergeletak di sana, berlumuran darah di sana.
Seseorang berkata, para bajingan pandemonium itu sialan. Apa yang mereka lakukan di sini? Ini adalah Biro Inspeksi Hunter Ketua Investigasi Wilayah Luas, Taimin. Dan yang ini adalah Dongwon, Ketua Tim. Pencarian sudah selesai, ucap si Dongwon. Lalu apa ada yang selamat, ucap Taimin. Bajingan kejam ini, mereka melakukan hal yang mereka suka seenaknya. Sialan, ucap Taimin dalam hatinya. Lalu bagaimana hasil pencariannya? Sesuatu yang mencurigakan, apa ada hal yang seperti itu? Kami menemukan satu hal, entah kenapa semua yang mayat di sini adalah laki-laki. Jadi begitu ya, tidak ada mayat wanita. Apa kau mengetahui hal ini? Ya, kami tidak menemukan petunjuk apapun terkait hal ini. Sepertinya Anda tahu karena campur tangan Oh Juwon. Untungnya kami bisa bertahan hidup. Di mana Inspektur Jenderal? Dia bilang mengejar Oh Juwon, ucap si Dongwon. Di sana Inspektur Jenderal pun muncul. Ini adalah ketua dari Inspeksi Hunter. Kalian sudah di sini, anak-anakku, ucap si ketua. Inspektur Jenderal, bagaimana dengan Oh Juwon? Dia kabur. Dia lebih kuat dari yang Kuki. Sebelum menyelesaikan ucapannya, si ketua malah terhuyung lemas. Pak, kalian baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Tunggu, kau yang seharusnya bertanya begitu. Apa kau baik-baik saja, Pak? Aku hanya sedikit pusing, usap si ketua. Maaf menunjukkan keadaan yang memalukan ini di depan kalian. Tapi di sana Taimin menyadari sesuatu. Darah berlumuran di tangannya yang berasal dari perut si ketua. Pak, kau berdarah? Tidak, aku baik-baik saja. Jangan bilang apa-apa ini ke para biro inspeksi hunter yang lainnya. Jika mereka tahu dan menemukanku dalam keadaan seperti ini, warga pasti akan khawatir. Tidak ada yang salah denganku, aku baik-baik saja. Sambil berinding dia mengatakan hal itu. Lalu sementara itu di sisi pandemonium ketua, si Oh Juwon, dia mengerang kesakitan. Kepala cabang, apa Anda baik-baik saja? Sialan, bagaimana dengan sekolahnya? Ucap si Oh Juwon. Upacara sedang berlangsung tapi tidak berpengaruh. Apa penjaga biro inspeksi memperhatikan ritual itu? Ucap Oh Juwon. Kami bisa menyembunyikannya dengan baik. Tetapi kali ini adalah hari pertama aku melawannya, ucap Juwon. Tapi rumornya ternyata salah. Menilai kemampuan aslinya. Tetap saja rasanya mudah bagiku untuk mengetahuinya. Aku sekarang tahu bagaimana cara dia bertarung, cara dia bertahan. Dan itu hanya perlu mengorbankan satu mata kiriku, ucap si Juwon dengan wajah psikopatnya. Dipindahkan lagi ya rupanya. Tamu berikutnya adalah sifat Dogu. Kau datang, Dogu? Ya, hai bos. Ini adalah kedatanganku. Dia juga membawa kedua adiknya. Apa kabar? Halo, assalamualaikum, ucap para adik. Ayo, kalau begitu selamat datang. Silahkan masuk, ucap Siwo. Ayolah masuk, jangan malu-malu. Anggap saja rumahku sendiri. Rumahnya bagus sekali, ucap si adik. Besar ya, rumahnya besar. Kakak, apa kita bisa tinggal di rumah seperti ini juga? Si Doku yang, bagaimana? Aku kan hanya seorang editor. Berapa ya kira-kira biaya untuk rumah seperti ini? Ucap si adik perempuan. Ya berapa? Mungkin sekitar 1 juta. Mungkin ya 714 juta mungkin. Apa? Lebih dari 1 juta won. Ucap si laki-laki. Berapa banyak ayam yang bisa dibeli dengan 1 juta won? 1, 2, 3. Di sana si Doku hanya keheranan yang melihat sikap norak para adiknya. Yung, apakah orang kaya? Hei, apa yang kau katakan itu benar-benar tidak sopan, Pak Doku. Bos, maafkan aku, adikku masih kecil jadi tidak tahu apa-apa tentang hal seperti ini. Di sana Siwo tidak menganggapnya serius. Ayolah, tidak apa-apa Doku, aku mengerti, ucap Siwo. Sepertinya semua yang diundang sudah datang. Dan Bibi bilang mereka tidak akan datang. Lalu si bos Pok Dakuang juga tidak akan datang. Orang yang tersisa yang belum datang adalah, namun sebelum itu, apa dia akan datang ya, aku mengundangnya sebagai formalitas. Ya, kita tahu si Han Chairin belum datang ya. Kau belum beli barang-barang? Ucap Seun. Ya, aku belum lama ini menyelesaikan rumahnya, jadi aku buru-buru langsung saja. Aku bawa barang yang sebelumnya, namun di sana Siwot melihat handphonenya. Ada apa Siwot? Bukankah kau bilang semua orang sudah datang? Ya, seharusnya begitu, tetapi kita dipindahkan lagi ke orang ini. Ada si Jo Buk Chon, Pandemonium Eksekutif Pak Chor Level. Dia bicara dengan seseorang atau anak buahnya. Siapa mereka? Sepertinya mereka merupakan kenalannya, bos. Rupanya bajingan itu masih belum paham situasinya. Malah bikin pesta pindahan di saat-saat seperti ini setelah membantai anggota kita. Ayolah, keadaannya kacau sekali. Jika kita salah bergerak, apa yang harus kita lakukan? Apalagi dengan keadaan yang seperti ini, kita tidak punya pilihan lain selain bantai mereka semua. Rupanya di sana bukan hanya ada si anak buah itu, tapi ada banyak anak buah yang lain. Hurra! Mereka berteriak seperti itu. Di
dipindahkan lagi ke Shin, rumah baru Siwo. Di sana keadaan terlihat canggung karena mereka saling tidak mengenal satu sama lain. Di sana Siwo hanya, bagaimana ini keadaan macam apa sih ini, ucap Siwo. Di sana si Tuku hanya tertegun malu, lalu semuanya juga tertegun malu. Canggung banget keadaannya, keadaan macam apa ini. Lalu di sana Seon mengatakan sesuatu. Baiklah, aku akan mengatakan sesuatu. Baiklah, aham. Ayo kita memperkenalkan diri masing-masing. Aku duluan ya, ucap Siwo. Seperti yang kalian tahu, namaku adalah Meng Siwo. Dan aku adalah adiknya kakak, Meng Soah. Aku adalah Jeha Ahyon. Aku adalah pemilik rumah yang sebelumnya dikontrakkan kepada mereka berdua. Aku adalah perwakilan dari perusahaan Seun Kim Seun. Dan aku adalah adik dia, Kim Yujun. Kami berdua adalah seorang yang membantu Siwo. Aku adalah kameramen Siwo. Akulah yang paling membantu Hyung, ucap si Yujun. Aku ucap Tugu. Aku adalah Park Tugu. Aku adalah editor dari World Conquering Man Channel. Begitulah, ini adalah saudara-saudariku. Namanya adalah Kang Dokyeon dan Kang Dokhyun. Dokyeon dan Dokhyun ya rupanya. Si perempuan namanya Dokyeon, lalu laki-laki namanya Dokhyun. Namaku adalah Lee Minjung. Nah, ternyata si Lee Minjung juga ada di sana. Aku bertanggung jawab atas ketua keempat dari Biro Inspeksi Hunter. Aku Lee Minjung sekali lagi. Salam kenal semuanya. Lalu aku Han Chairin, dan Han Chairin juga rupanya benar datang. Aku adalah Group Master dari SH Hunter, sekaligus cucu dari SH Group. Aku hanya mengundang asal mereka, ucap Siwo dalam hati. Tapi siapa yang sangka orang-orang penting ini malah beneran datang ke rumahku. Lalu ucap Siwo, baiklah kalau begitu, setelah semuanya selesai memperkenalkan diri, mari kita semua makan, ucap Siwo. Lalu adik-adiknya Pak Togu yang tidak tahu malu, ayo kita makan. Iga bakar itu terlihat enak. Ayo kita makan. Hei, jangan gak sopan. Ayolah Doku, biarkan saja. Ini kan memang disiapkan untuk dimakan, ucap Siwo. Aku harus berusaha untuk menyelesaikannya. Lalu si Siwo juga, iya, aku benar-benar berusaha untuk memasaknya. Jadi silahkan masak, makan dengan enak. Wah, ini enak sekali kakak, coba yang ini juga. Kenoraan mereka tidak berhenti sampai di situ. Lalu akhirnya setelah makan, yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti pun tiba hadiah untuk rumah baru. Dengan memberikan hadiah rumah pindah, maka pindahan rumah ini adalah benar-benar selesai. Biar kutunjukkan yang kami bawa, ucap Jun. Tada, kami menyiapkan beberapa orgegres. Apa orgegres? Ucap Siwo. Bagaimana, apa kau suka? Ya, aku sebetulnya memang membutuhkan ini, Seun, ucap Siwo. Aku baru saja ingin memulai membuat equipmentku sendiri dan membutuhkan orgegres ini. Setelah membangun rumah ini, niatnya aku akan beli ini, tapi kau memberikannya padaku dengan cuma-cuma. Terima kasih banyak. Tapi bukankah ini terlalu banyak untuk sebuah hadiah, ucap Siwo. Harganya satuannya bukankah 100 juta won? Ayolah, itu tidak sebanyak itu. Lagi pula ini hadiah untukmu, hadiah rumah baru. Apa maksudmu? Ya, kita telah menyiapkan ini untuk membalas kebaikanmu karena telah menolong sebelumnya. Tapi ini terlalu banyak. Ya, sudahlah, anggap saja ini hadiah. Di sana Ahyon juga menyiapkan hadiah. Kayaknya hadiahku nggak seberapa deh. Lihat hadiahku. Hadiahku adalah material yang dibutuhkan untuk ujian kelulusan penerimaan spesial. Untuk sang adik, Soah. Mohon kerjasamanya, Soah. Ya, aku akan bantumu, bersiaplah untuk ujian kelulusan. Terima kasih Ahyon, aku akan berikan yang terbaik, ucap Soah. Lalu si Doku juga memberikan kamera. Kamera? Ya, kau selalu bilang kau sering merusak kameramu, jadi ini kamera yang lumayan kuat, ucap Doku. Ya, sepertinya dia ingat aku pernah bergumam di video, padahal kondisi ekonominya sulit, tapi dia memaksakan diri untuk membeli kamera. Terima kasih Doku. Sambil melihat-lihat, terima kasih Doku, aku menggunakannya dengan baik mulai sekarang. Atur nuhun. Lalu dia berbicara pada Hijun. Hijun, iya kakak, kau tidak boleh merusak hal yang ini. Baiklah kakak, aku akan menjaganya dengan seluruh jiwa dan ragaku, ucap si Hijun. Di sana terlihat dari muka masamnya, dia tidak membawa apa-apa dalam hatinya, atau dia berkata, ini pertama kalinya aku diundang pesta pindah rumah. Jadi aku tidak tahu kalau harus menyiapkan hadiah. Aku malu Siwo. Hunter Meng Siwo, maafkan aku. Enggak apa-apa, santai, ucap Siwo. Aku sudah senang kalau kau bisa datang saja. Begitu ya, tapi tiba-tiba saja Han Chairin bilang, begini, bukankah kita harus memberikan perabotan? Dia mau bicara begitu, perabotan rumah tangga. Ini adalah sesuatu yang kau siapkan untukmu. Barangnya akan datang sebentar lagi, sambil melihat handphonenya. Apa ini?
Sofa karaf nih, sofa yang sulit untuk dieja. Tapi si Seun malah bilang, hai tunggu, apa kau bilang tadi karaf nih? Ya memangnya kenapa, ucap Siwo. Biar kau lihat sebentar. Lihat handphonenya, sofa karaf nih dan Harwatun Wardop. Apa-apaan itu? Hei, kenapa kau terkejut begitu? Ucap Siwo, memangnya mahal? Bukan cuma mahal, satu barangnya bisa sampai miliaran won, kau tahu? Apa? Sofa doang sampai semiliar. Sofa macam apa itu? Ucap Siwo. Perabotan macam apa? Lalu memberikannya merupakan barang langka. Selain itu ada 1000 Harwatun Wardop diproduksi di seluruh dunia. Mereka diberikannya begitu saja. Mereka hanya dijual pada para tamu VVIP di tempat pusat SH Department Store. Ya wajar sih, orang ini kan cucunya SH dari grup. Direktur Harmin merupakan departemen store ketua di sana. Begitu ya, hadiah itu juga yang dipilih olehnya. Harmin itu si bibinya Han Chairin. Andai aku akan memilihnya satu antara sofa atau karaf nih, Harwatun Wardop, mana yang akan kau pilih Siwo? Aku pikir juga begitu. Aku juga bingung yang mana yang harus kau pilih ya. Apa maksudmu kau harus memilih, ucapan Chairin? Ini kan semuanya untukmu. Ini semua adalah hadiah untukmu. Kau tidak harus memilih salah satu. Semuanya adalah milikmu, ucapan Chairin. Yang lain pun kaget. Hah? Aslinya nih, semuanya milik. Benarkah? Yang lain malah terkaget-kaget. Di sana juga si Minjung malah kaget karena dia malah tidak bawa hadiah. Dia semakin malu. Benarkah semuanya berapa total semuanya? Aku jadi nggak enak, ucap Siwo. Lemari, kursi, meja, robot vakum cleaner, kulkas, mesin cuci, mesin pengering, lalu stereo, setrika, panggangan, lemari pajangan, kasur, selimut, dan bantal guling. Lalu ada penyaring air juga, semuanya diberikan begitu saja. Benarkah semuanya untukku? Iya, semuanya untukmu, ucap Han Chairin. Dia melihat ke sana ke sini. Memangnya kenapa? Bukankah semuanya memberi hadiah, ucap Han Chairin. Ya, tapi bagaimana ya bilangnya? Hadiah kami jadi terasa kayak barang rongsokan di depan hadiahmu, ucap yang lain. Setelah semuanya, akhirnya Siwo berinisiatif untuk membeli es krim ke minimarket. Seperti yang diharapkan dari pemimpin grup SH. Aku tidak mungkin kepikiran untuk membeli barang mewah seperti ini, ucap Siwo. Tapi ngomong-ngomong, kalau dipikir-pikir lagi, ini bukan mahar kan? Sambil mengingat-ingat, kalau tidak salah, bibinya Han Chairin salah paham dan berpikir aku berpacaran dengannya. Perasaanku saja atau memang sepertinya kesalahpahaman ini makin menjadi-jadi. Ya, aku bodoh amat sih. Aku malah senang kalau disangka beneran pacaran sama Han Chairin, ucap Siwo sambil meninggalkan minimarket. Lagi pula ini salahnya karena punya pikiran begitu, bukan salahku. Lalu tiba-tiba saja Siwo melihat handphonenya. Entitas tanpa akses mulai mendekat. Apakah itu Pak Shokan atau Bibi? Siapakah yang datang? Namun peringatannya mulai agresif terdeteksi memasuki mode gawat darurat. Siwo kaget, apa-apaan ini? Lalu tiba-tiba saja ledakan muncul dari rumah Siwo. Apa yang terjadi? Ucap Siwo melihat ledakan itu. Dan kita ditunjukkan keadaan rumah Siwo. Sudah banyak orang yang berkumpul di sana.